Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kipas angin, kipas kecil ya, modelnya seperti ini. Kata yang punya ini tadinya kotor, hidup ya, tapi kotor, terus dibersihkan menggunakan air, disiram, dicolokin, ngebul, nggak mau muter. Kalau metode saya dinamonya sih, dinamonya konslet atau kebakar. Kalau bosingnya nih bagus, tidak bermasalah. Ini juga baling-balingnya nih berbeda ya dari lekukannya. Kita akan buka dulu dinamonya. Kita akan buka dulu untuk mengecek kondisi dinamo. Kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau nggak bisa ya diganti. Jadi caranya bagaimana untuk memperbaikinya atau menggantinya, jadi sesuai dengan kondisi ya. Kita akan buka dulu speednya nih, di depan nih saklarnya nih, puterannya. Kalau metode saya tidak bisa diperbaiki ya, karena kondisinya ini kata yang punya ngebul terus listrik jeglek atau turun konslet ya, berarti otomatis dinamo namanya kena air otomatis ya. Jadi ini untuk menghimbau aja, jangan sampai mencuci kipas angin menggunakan air. Lebih bagus ya dilap-lap aja juga udah bisa. Kita akan potong dulu kabelnya. Ini kabel setrum, ini kabel listrik yang ke dinamo, jadi harus ingat ya, nanti suatu saat kita pemasangnya kembali kita tidak lupa. Makanya usahakan sisain warna kabel supaya gampang. Dari warna-warnanya ya kita sisakan supaya penyambungannya gampang. Ini speednya ada dua, speed 1, speed 2, atau kecepatannya paling lambat atau paling kencang. Dinamonya ini kelihatannya angus ya, menurut saya sih. Tapi yang jelas kita akan buka dulu lah biar jelas masih bisa diperbaiki atau tidak. Model baling-balingnya seperti ini sangat sulit ya, kita cabut kadang keras banget. Kadang daripada mengakibatkan patah, lebih bagus ya nggak usah dicabut baling-balingnya, resiko. Ini kelihatannya bener ya, udah angus ini, karena bau-bau gosongnya udah ada nih. Iya bener angus ini, dinamonya angus, kebakar. Jadi ya tidak bisa diperbaiki. Kita akan mengganti dinamonya nih, bakar ya, akibat disiram air di waktu mencuci. Sebelum mencuci kipas angin nggak usah siram air, nggak usah kayak kita nyuci piring atau nyuci pakaian gitu, kita siram-siram nggak usah. Kita akan mengganti posisinya ini lebih besar ya daripada aslinya, tapi tidak masalah. Yang terutama ini terutama dari lubang ininya harus sama, harus masuk. Kita akan coba dulu. Ini posisinya pas ya, posisinya pas sekali, ukuran asnya walaupun kerennya berbeda tapi bisa. Kita akan teteskan oli dulu nih supaya basah. Kalau udah basah lancar pemutarannya enak. Ini wajib, ini tetesin oli itu wajib. Karena sangat penting sekali untuk kelancaran dalam berputar. Bosing ini membutuhkan
oli. Kita akan pasang mengganti dinamo karena kondisinya kebakar, jadi harus mengganti dinamonya. Teteskan oli dulu dari as sama bushingnya. Terlalu longgar ya, jadi as ini atau baling-baling ini main ya, terlalu jauh. Kita akan pasang menggunakan ring. Kita akan buatkan ring dulu dari selang atau bungkus atau serongsong kipas angin, kabel ya, bungkus kabel. Secukupnya aja kita potong. Nah ini udah pas ini, kira-kira pas, kira-kira ini. Ya kurang-kurang sedikit wajar lah, gak masalah. Pasang bautnya. Ternyata bautnya nih tidak nyampe ya, kok terlalu pendek. Oh ya, tadi kerennya terlalu panjang, jadi harus menggunakan baut yang lebih panjang. Oh ya, betul-betul, kerennya terlalu besar, tadi udah diganti ya. Baru ingat, baru sadar gitu setelah dipasang baut, kok nggak bisa kenceng, ternyata kurang panjang. Ya nyamannya manusia. Alhamdulillah udah bisa. Kita gedor sedikit ya supaya lancar. Nah ini udah enak, ini udah lancar. Langkah berikutnya kita akan mencari posisi instrumen. Ini kabelnya 4, ini kabel 4, padahal yang kita butuhkan dari speed ini setrum 1 kabel, terus speed 2 kabel, berarti yang kita butuhkan hanya 3 kabel. Kita butuhkan yang 3 kabel, jadi kita akan mencari gunakan tester ya. Kita akan mencari dari dinamo ini mana untuk setrum langsung, mana kabel untuk kecepatan. Tapi yang terutama dari warnanya kita jangan sampai lupa ya, karena ini 4 kabel, yang kita butuhkan hanya 3 kabel. Pertama kita akan mencari yang paling banyak ya, yang paling banyak kan saya jadikan strom langsung, nanti nyambungnya ke listrik. Kita akan ukur dulu. Ini sangat sedikit ya, jadi ukurannya ini sangat sedikit sekali. Adakah yang lebih banyak? Mungkin ini ya, ada jumlahnya 5 ohm, tapi kabelnya warnanya warna hitam. Kita pindahkan lagi. Adakah yang lebih banyak lagi? Tidak ada ya,
semuanya kemarin. Jadi warna hitam yang paling banyak ini akan saya jadikan strom langsung. Jadi kipas kecil ini tidak menggunakan kapasitor ya. Strom langsung warna hitam. Setelah kita cari menggunakan tester, ini yang paling banyak jumlahnya 5. Kok sedikit sekali ya? Ya memang kipas kecil karena wattnya kecil ya. Jadi jumlahnya sangat sedikit lagi. Dari kecepatan hanya 2. Jadi ada cepat 1 dan 2. Hanya 2 speed yang kita gunakan. Kita akan coba ke warna merah ya, karena merah nyambungnya ke min atau plus, tapi yang satunya lagi ke warna hitam, itu yang terutama. Kita geser dulu supaya kelihatan. Hidup, tapi anginnya atau putarannya kebalik ya. Sesuai dengan baling-baling, putarannya harus ke kiri. Nah, ini ke kiri. Jadi kita akan pindahkan dari posisinya. Jadi caranya begini ya. Apabila pemutarannya salah, ini karena salah pemutarannya, jadi kita tinggal merubah posisinya. Seharusnya muternya ke kiri, ini muter ke kanan. Perlu diketahui di sini ada namanya tembaga ya. Ada depan dan belakang. Ini posisi belakang ini, yang ini posisi depan. Jadi yang depan ini enggak ada las-lasan ya atau sambungan, yang ada di belakang sambungannya. Jadi kita tinggal copot, terus kita pindahkan atau kita putar ya. Yang tadinya di belakang jadi di depan. Nah, seperti itu ya. Kita pasang kembali bautnya. Semua kipasangnya seperti itu ya. Apabila sambungannya benar tapi putarannya kebalik ya, tinggal pindah kerennya aja. Semua kipas angin seperti itu. Apabila sambungnya benar, apabila sambungnya tidak benar, otomatis juga putarannya kebalik. Ini seharusnya muter ke kiri. Nah, seperti itu ya, ke kiri. Supaya anginnya ke belakang karena sesuai dengan lekuk baling-baling. Kita cek dulu sambungan kabelnya ini. Ya betul, anginnya ada, anginnya ke belakang karena kipas kotak termasuknya ya. Jadi muternya ke kiri. Jadi putaran ke kiri itu untuk kipas kotak, dan putar ke kanan kipas meja ya. Kipas meja, kipas kecil, kipas duduk itu muternya ke kanan. Kita sesuaikan dari kecepatan atau speednya, karena yang kita butuhkan hanya 2, jadi otomatis satu kabel kita tidak gunakan. Jadi satu kabel tidak terpakai, biarin aja, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kita cari lagi, mungkin warna biru, kita coba. Paling lambat ini, kalau lihat dari pemutarannya ini paling lambat, juga dari segi anginnya juga terasa nih paling lambat.
Setelah ketemu, kita tentukan ada satu kabel yang tidak terpakai, lalu kita akan potong. Ini satu kabel warna putih tidak digunakan ya, jadi yang digunakan hanya yang paling kencang dan paling lambat. Kita akan sambungkan ke speednya, ke saklar. Kita pasang lagi knopnya ya. Yang perlu diketahui di sini penyambungannya jangan sampai salah ya. Yang ini warna hitam ini nyambungnya ke sini ya. Ini sangat penting sekali. Apabila salah nyambung, otomatis dinamo kan kebakar ya, bukan salah muter tapi dinamo kebakar. Pemutarannya tidak mungkin salah karena efek salah nyambung yang jadi sangat pentingnya mengakibatkan dinamo kebakar. Warna hitam setrum langsung ke listrik. Jadi listriknya yang satu lagi atau kabel ke listrik yang nyambungnya ke saklar. Jadi terkadang masih ada yang bingung, yang bertanya ini kabel yang netral atau kabel yang mainnya larinya kemana atau seharusnya lari kemana. Itu semuanya pengaduan. Yang satu ke saklar, yang satu lagi ke dinamo. Itulah yang jadi patokan atau rumus, namanya setrum langsung atau setrum listrik. Itu semua dinamo seperti itu. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman ya, atau saudara-saudara saya semuanya yang lagi belajar. Kita sama-sama belajar. Bukan saya menggurui, bukan saya mengajarkan, tapi kita sama-sama belajar. Kenapa kok menjadi sama-sama belajar? Setiap kipas angin sangat beda ya, dari segi kerusakan, dari segi merek, tidak semua sama. Dari perbedaan itulah menjadikan suatu kita tuh selalu belajar. Jadi saya mohon ya, jangan memanggil suhu atau guru, karena saya sendiri tidak pernah mempunyai murid. Karena saya sendiri juga masih merasa murid ya, masih santri atau murid, saya sendiri masih banyak belajar sama yang lain yang lebih pintar atau lebih banyak ilmunya. Jadi kita hanya sama-sama belajar di sini ya. Jadi terkadang ada komentar ya, mohon maaf sekali ya, untuk kedepannya janganlah ada panggil suhu atau guru, atau apalagi ada yang manggil master. Mungkin bagi saya pribadi itu tidak pantas panggilan atau julukan buat saya pribadi. Berikutnya kita akan tes menggunakan listrik. Setelah berputar, anginnya juga kencang ya. Cara mengganti dinamo dan cara mencari posisi strum dan speed untuk kipas kecil. Jadi speednya kondisi off, mati. Speed 1, speed 2. Ini lebih kencang ya. Apabila speed 1 dan speed 2 kebalik ya, tinggal pindahkan kabelnya aja. Otomatis dari warna
merah ya, warna merah sama warna biru tinggal pindahkan aja. Kondisinya udah normal ya. Dari perbedaan juga ada satu pemutarannya ya, sangat beda. Anginnya juga terasa. Kita akan pasang nah, hasilnya seperti ini. Sangat praktis ya, tidak menggunakan baut. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.